Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Tekno 22 akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait laporan kemajuan untuk ide bisnis yang telah kami lakukan. Nah, untuk ide bisnis kami ini bernama jasa editing laporan. Mungkin bisa dibantu next. Nah, untuk anggota kelompok kami ada beberapa orang. Yang pertama ada Eri Esti NRP 26, ada Fauzi NRP 1, ada Agung NRP 3, ada Alfrida NRP 2, ada Kafis NRP 7, dan juga ada Nur Afia NRP 9. Nah, kemudian untuk outline dari pembahasan penjelasan kami ada 4. Yang pertama terkait latar belakang bisnis, yang kedua rencana customer, yang ketiga terkait rencana bisnis yang telah dijalankan, dan yang terakhir terkait rencana pengembangan bisnis. Bisa di next. Nah, yang pertama adalah latar belakang ide bisnis kami, di mana untuk latar belakang pertama itu terkait, menurut kami, ide bisnis ini merupakan ide yang cukup mudah untuk diterapkan bagi mahasiswa, khususnya jika ingin mendapatkan uang tambahan ya dalam masa kuliahnya. Nah, selain itu, berdasarkan dari pengamatan observasi kami, semakin berkembangnya zaman, ternyata sebagian besar orang itu mempunyai keinginan sebuah kepraktisan dalam hidupnya. Nah, salah satunya ini dari hasil pengamatan teman-teman di sekitar kita, itu diketahui bahwa para mahasiswa itu mayoritas akan merasa malas dan mungkin merasa membuang-buang waktu jika melakukan editing laporan, khususnya jika laporannya itu bisa sampai ratusan halaman. Nah, melihat hal ini dan juga melihat bahwa adanya target pangsa besar, kami mencetuskanlah ide bisnis ini. Nah, dalam mencetuskan ide bisnis ini, kami juga membandingkan dari kompetitor bisnis sejenis lainnya, di mana dari hasil riset kami itu menemukan dari bisnis-bisnis sejenis yang lain, itu masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi gap yang akan kami penuhi ke depannya. Nah, kekurangan itu mulai dari penawaran jasa itu masih ada yang kurang jelas, terus juga untuk biayanya itu terasa lebih mahal atau cukup mahal ya bagi para mahasiswa. Nah, untuk itu meninjau dari kondisi target customer kita yang kebanyakan mungkin mahasiswa ya, dan juga mempertimbangkan dari bisnis sejenis lain yang masih kurang atau ada gap tadi, maka ide bisnis kami ini akan direncanakan dan akan memanfaatkan peluang gap yang kosong tersebut menjadi pembeda dan juga menjadi suatu nilai keunggulan plus dari bisnis kami. Mungkin untuk konsepnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah konsep di mana penawaran jasa yang kami lakukan ini berupa jasa editing laporan yang merupakan jasa yang menyediakan pengerjaan editing, formatting, hingga finishing dari pada sebuah karya tulis, di mana baik itu makalah, buku, e-book, laporan, majalah, hingga karya tulis lainnya. Adapun cara menggunakan drafting service ini atau jasa editing laporan ini, konsumen dapat mengirimkan karya tulisnya kepada pihak kami melalui media secara online dan selanjutnya akan dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini sesuai dengan paket yang nantinya akan dipilih oleh konsumen. Jadi ada yang 1-2 hari hingga 3-5 hari. Lalu untuk promosinya sendiri, kami melakukan di platform Instagram dengan melakukan pengiriman poster, lalu TikTok, hingga pengiriman broadcast pada WhatsApp group, Line, hingga media sosial lainnya dalam memperkenalkan jasa ini. Ya, selanjutnya yaitu ada paket yang kami tawarkan, di mana ada 2. Yang pertama ada paket basic untuk kurang dari 100 halaman, serta hanya drafting dokumen, di mana untuk biayanya ini tergantung durasi lamanya pengerjaan dengan yang kilat sebesar 3.500 per halaman, 1-2 hari sebesar 2.500 per halaman, serta 3-5 hari sebesar 1.000 per halaman. Kedua yaitu ada paket pro untuk jumlah lebih dari 100 halaman, terdapat drafting dokumen, desain header footer, dan desain cover dengan biaya 1-2 hari sebesar 3.000 per halaman dan 3-5 hari sebesar 1.500 per halaman. Kemudian kami juga menawarkan paket tambahan untuk desain header footer dan desain cover dengan biaya sebesar 5.000 sampai 10.000 tergantung dari tingkat kesulitan desainnya, serta ada layouting buku dengan biaya tergantung kesepakatan antara pihak kami dengan pihak customer. Adapun rencana customer kami akan menarget 3 market, yaitu dari segi mahasiswa, dosen, dan juga pegawai kantor. Mahasiswa di sini juga tidak hanya ITS, tetapi kita targetnya seluruh universitas karena kita juga
untuk brandingnya akan menggunakan media sosial sebagai platformnya. Jadi bisa mengakses semua mahasiswa, mulai dari semester 1 sampai 8. Dan di mana mahasiswa itu berkutat ya, selalu berkutat dengan berbagai tugas, dengan outputnya berupa laporan yang mengharuskan laporan itu disusun menggunakan template tertentu. Dan berdasarkan pengamatan kami, pengalaman juga, dan juga wawancara dengan banyak mahasiswa, mayoritas mengatakan malas gitu untuk merapikan laporan yang notabene terdiri dari banyak halaman. Dalam artian di sini lebih dari 100 halaman. Kemudian untuk pangsa pasar yang kedua yaitu dosen, di mana dosen tidak terlepas juga dari kegiatan akademis seperti adanya penelitian, kegiatan abdi masyarakat, sertifikasi, dan juga proyek-proyek yang outputnya juga berupa laporan gitu. Di mana dosen khususnya di PWK sendiri berdasarkan pengalaman kami kerap meminta tolong mahasiswanya untuk membantu drafting laporan. Kemudian ada pegawai kantor di mana kegiatan perkantoran juga menghasilkan output berupa laporan seperti adanya dokumen perencanaan kawasan, kemudian laporan kegiatan mahasiswa magang, adanya berita acara, dan seterusnya. Yang mana skill drafting yang dimiliki oleh pegawai kantor itu dirasa kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan skill yang dimiliki oleh kebanyakan mahasiswa saat ini, seperti itu. Jadi dari adanya ketiga pangsa pasar ini diharapkan kami bisa menarget semuanya untuk rencana bisnis kami ke depannya. Kemudian untuk rencana bisnis yang telah dijalankan, kami telah melakukan dua kegiatan. Yang pertama ada pembuatan akun Instagram, di mana untuk akun Instagram ini masih awal, jadi masih kosong ya. Yang kedua itu ada pembuatan rancangan paket jasa, di mana untuk pembuatan rancangan paket jasa ini nanti teman-teman bisa lihat di akun Instagram kami tentang paket jasa yang ditawarkan oleh kami. Selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis kami ini ada beberapa poin, diantaranya adalah poin 1, yaitu menyusun dan memfiksasi jenis paket dan harga jasa di mana seperti yang sudah dijelaskan teman kami di slide sebelumnya. Lalu yang ke poin kedua yaitu menyusun langkah strategi branding jasa, di mana tahap awal kita berencana branding melalui Instagram dan broadcast message. Lalu yang poin selanjutnya, branding Instagram yang baru saja dibuat dan dibuka sebagai platform penyedia jasa. Lalu yang poin keempat, mempromosikan bisnis melalui platform-platform media sosial, terutama Instagram saat pada tahap awalnya, dan broadcast message lainnya. Lalu yang poin kelima, memperluas jaringan market dengan menjalin koneksi dengan banyak pihak sehingga menarik banyak customer untuk memakai jasa yang kami tawarkan. Lalu yang poin terakhir adalah penerimaan open jasa dari customer sehingga jasa yang kami tawarkan pun bisa mendapat cash inflow sehingga dapat memutar roda bisnis jasa yang sudah kami tawarkan. Sekian presentasi dari kelompok 1 Teknopreneur 22. Terima kasih.